Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah engkau, di setiap tahunnya umat muslim selalu melakukan kurban agar bagaimana caranya, apakah manusia itu ikhlas lebih mencintai Allah subhanahu wa ta'ala atau justru mencintai benda-benda yang ia sayangi dan ia cintai. Kurban merupakan manifestasi dari ibadah kesabaran. Kurban merupakan manifestasi ibadah keikhlasan. Boleh jadi setiap manusia tidak akan ikhlas untuk mengorbankan anak yang ia cintai. Setiap manusia tidak akan ikhlas untuk mengorbankan benda-benda yang ia miliki. Tapi di balik perintah itu, tahukah ada janji, ada kesabaran, ada keikhlasan yang bisa dipetik dalam sebuah kurban. Sebagaimana dalam sebuah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengorbankan Ismail alaihissalam, sesungguhnya proses kurban itu pernah terjadi di zaman Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Adam alaihissalam untuk menyuruh anaknya, yaitu Habil dan Qabil, agar mereka melakukan kurban. Habil mengorbankan domba yang begitu ia cintai, sedangkan Qabil mengorbankan buah-buahan yang dimana ia memilihnya sembarang buah dan dia tidak memilih buah yang terbaik. Berbeda dengan Habil. Habil ketika ia mengorbankan untuk mempersembahkan pengorbanan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, ia memilih binatang yang ia cintai, yang disebut dengan domba kibas, domba yang gemuk, domba yang segar untuk disembelih agar dikorbankan. Selang beberapa ratus tahun kemudian, perintah itu terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun di balik perintah itu sesungguhnya ada nazar yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisahnya begini. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan kurban 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Lalu daging kurban itu ia bagikan kepada penduduk waktu itu. Masyarakat pada waktu itu merasa kagum terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana juga para malaikat di langit merasa kagum terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga masyarakat pada waktu itu memuji Ibrahim alaihissalam. Lalu ia mengatakan kepada Ibrahim, engkau itu betapa dermawan. Engkau telah mengorbankan 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta, yang dimana kurban ini belum pernah dilakukan oleh orang-orang yang dulu, dan kamulah yang pertama melakukan hal itu. Mendengar hal itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mungkin secara spontan atau karena waktu itu merasa bahwa ia belum mempunyai anak, ia mengatakan, jangankan ini, jikalau Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan aku untuk menyembelih putraku, maka aku akan laksanakan. Selang beberapa tahun kemudian, nazar itu terlupakan. Kemudian Siti Sarah menyarankan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi Hajar. Hajar merupakan pembantu Sarah
Hajar merupakan wanita yang berkulit hitam. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan saran yang disampaikan oleh istrinya. Kemudian ia menikahlah dengan Hajar. Dalam sebuah riwayat, pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mendekati umurnya, itu sudah hampir 99 tahun. Selang beberapa tahun kemudian, Hajar hamil dan melahirkan Ismail. Kenapa disebut anaknya itu namanya Ismail? Karena Ismail itu artinya itu Allah telah mengabulkan. Sehingga atas doa-doa Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan apa yang dipinta oleh Ibrahim alaihissalam, apa yang didambakan oleh Ibrahim alaihissalam. Saudara, puluhan tahun ia mendapatkan anak, pada akhirnya Allah mengabulkan sehingga anaknya disebut dengan Ismail. Selang beberapa tahun kemudian, Ismail telah tumbuh dewasa. Anak yang semata wayangnya ia cintai, yang ia kagumi, tiba-tiba pada waktu itu umur 7 tahun. Namun ada riwayat lain mengatakan bahwa pada waktu itu umur Ismail berumur 13 tahun. Tiba-tiba pada malam 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Dalam mimpinya ada seseorang yang menyampaikan, penuhilah janjimu. Lalu ia terbangun, yang mulai merenung apakah mimpi itu yang datangnya dari Allah atau mimpi itu dari setan. Pada malam itulah, pada hari itulah yang disebut dengan hari Tarfiyah, yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam merenung apakah perintah ini benar dari Allah Subhanahu wa taala atau perintah ini dari setan. Selang hari malam berikutnya, ternyata mimpi itu terulang kembali pada 9 Zulhijjah. Waktu itu ia berada di padang Arafah, sehingga malam itu, hari itu disebut dengan Arafah karena ia telah yakin bahwa mimpi itu bukanlah datangnya dari setan, tapi mimpi itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ia yakin. Dan ke-10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi dengan mimpi yang sama, dan disitulah besoknya ia yakin bahwa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tahukah setiap mimpi yang dimimpi oleh Ibrahim alaihissalam, mimpi pertama ia mengganti agar ia tidak mengorbankan anaknya. Ia mengorbankan 100 ekor domba yang gemuk agar Allah membatalkan pengorbanan anaknya. Namun ketika dikorbankan dan api menyambar domba itu, ternyata pada malam berikutnya ia bermimpi lagi. Waktu itu ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan kurbannya, telah menerima nazarnya. Tapi selang beberapa hari kemudian ia bermimpi kembali, dan kemudian ia mengorbankan lagi 100 ekor unta. Namun selang hari malam berikutnya ternyata dia bermimpi kembali, dan disitulah ia merasa yakin ternyata domba yang ia kurbankan, kemudian unta yang ia kurbankan itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dipenuhi nazarnya, melainkan harus mengorbankan anaknya. Di hari 10 Zulhijjah, ketika ia bermimpi waktu itu, ia bangun dan dia memeluk anaknya, memeluk Ismail
sambil menangis sampai subuh. Lalu ia menghadap kepada Hajar. Ia menyampaikan kepada Hajar, "Ya Hajar, dandanlah Ismail, karena aku hendak mengajak Ismail alaihissalam untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hajar melaksanakan perintah suaminya yang memberikan baju yang terbaik, yang memberikan wewangian yang paling harum, yang menyisir rambut Ismail alaihissalam dengan sebaik-baiknya. Lalu Ibrahim alaihissalam mengajak Ismail untuk menuju di Bukit Mina sambil membawa seutas tali dan membawa sebuah pedang. Ketika hendak melakukan perjalanan di tempat penyembelihan, datanglah iblis sibuk waktu itu. Iblis mondar-mandir sibuk bagaimana caranya agar aku menggagalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim. Yang dekati Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kenapa engkau hendak menyembelih anakmu yang begitu ganteng, yang begitu lucu, yang begitu engkau sayangi?" Nabi Ibrahim menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk menyembelih anakku, dan aku harus melaksanakan hal itu." Iblis gagal. Lalu iblis mendekati Hajar. "Hai Hajar, engkau cuma diam-diam saja. Engkau seolah-olah engkau tidak merasa takut bahwa suamimu Ibrahim hendak menyembelih anakmu Ismail." Lalu Hajar menyampaikan kepada ibu, tidak mungkin seorang ayah akan menyembelih anaknya. Kemudian iblis menjawab bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih Ismail karena ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut dia. Kemudian Siti Hajar dengan tegas, penuh keimanan dan penuh keyakinan menyampaikan kepada iblis, "Ya iblis, jangankan anakku, jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih diriku, maka aku siap mengorbankan diriku untuk dijadikan kurban untuk menyembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pada akhirnya iblis pun gagal. Iblis gagal, lalu iblis mendekati Ismail waktu itu yang sedang bermain sambil menunggu untuk disembelih. Yang menyampaikan kepada Ismail, "Ya Ismail, engkau sudah bermain-main, apakah engkau merasa tidak takut bahwa ayahmu akan menyembelihmu sebentar lagi?" Lalu Ismail mengatakan, "Tidak mungkin seorang ayah akan menyembelih anaknya. Kamu pergi." Lalu Ismail alaihissalam melempari batu si iblis, dan pada akhirnya iblis itu buta matanya di sebelah, dan ia meninggalkan Ismail alaihissalam. Namun sebelum iblis meninggalkan Ismail alaihissalam, Ismail bertanya kepada iblis, "Kenapa ayahku ingin menyembelih diriku?" Iblis menjawab, "Karena menurut ayahmu bahwa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dengan penuh ketegasan dan penuh keimanan, Ismail alaihissalam mengatakan, "Jikalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku ikhlas dan sabar ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Ismail, "Ya Ismail, tahukah engkau ketika aku mengajak engkau di tempat ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku untuk menyembelihmu." Dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketabahan, Ismail mengatakan, "Ya ayahku, jikalau
Jikalau ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah, sedangkan aku akan patuh, aku akan mendengar, dan aku akan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal itu, Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada Ismail, engkaulah merupakan sahabat yang paling terbaik, sahabat yang paling mendukung. Ketika ada seorang sahabat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya. Pada waktu itu Ismail sudah mulai berancang-ancang siap untuk disembelih. Namun Ismail alaihissalam sebelum sembelih, ia menyampaikan kepada ayahnya, ya ayahku, ikatlah tanganku dan tutuplah mataku, tutuplah wajahku. Jangan sampai ketika engkau hendak memotong diriku, aku memberontak. Jangan sampai ketika engkau hendak memotong diriku, engkau melihat wajahku dan merasa iba, sehingga engkau tidak mampu lagi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ibrahim melaksanakan hal itu. Kemudian dia berpesan lagi, Ismail, ya ayahku, jikalau engkau setelah memotongku, peganglah, ambillah baju yang berlumur darah ini, bawalah ke ibuku agar dijadikan sebagai kenangan-kenangan. Kemudian, hai ayahku, jikalau aku telah tiada nanti, janganlah engkau mengajak anak-anak akan bermain di rumah kita. Jangan sampai ibuku teringat diriku, dan jangan sampai engkau merasa iba melihat anak-anak yang bermain dan teringat diriku. Kemudian Ibrahim mengatakan iya. Setelah itu Ismail sudah siap-siap. Setelah diikat, kemudian ditutup wajahnya, lalu Ibrahim mengambil pedang yang ia telah asah dengan tajamnya dan siap ingin menyembelih Ismail. Pada saat mau disembelih, mau potong kepala Ismail, pedang itu terasa tumpul dan tidak mampu menembus daging Ismail. Kemudian Ismail berkata, ya ayahku, kalau begitu ya ayahku, lepaskanlah ikatanku dan bukalah kain yang ada di wajahku. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengira bahwa aku bukanlah makhluk yang ikhlas menerima perintahnya. Aku ikhlas menerima perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Ismail dibuka ikatannya, dan Ismail dibuka juga penutup wajahnya. Dan disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam mengulang kembali untuk memotong Ismail. Namun pada saat mau dipotong lagi, tiba-tiba pedang itu tidak mampu menembus daging Ismail. Lalu ia mengambil pedang itu, memotong batu di dekatnya, dan batu itu terpecah menjadi dua. Ibrahim waktu itu bingung dan bertanya kepada pedang, "Hei pedang, kenapa engkau mampu memecahkan, memotong batu yang begitu keras? Kenapa engkau tidak mampu memotong kepala Ismail dengan izin Allah Subhanahu wa taala?" Pedang itu berkata, "Hai Ibrahim, engkau hendak memotong kepala anakmu, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahku kepadaku agar aku tidak memotong kepala Ismail. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menggantikan Ismail dengan seekor domba yang begitu gemuk. Domba itu yang dikenal dengan domba kibas,
domba yang segar, dan domba itu konon katanya pernah dikorbankan oleh Habil pada saat di zamannya Nabi Adam alaihissalam. Lalu domba itu disimpan oleh malaikat di surga untuk domba itu kelak akan dikorbankan sebagai pengganti Ismail. Kemudian para malaikat waktu itu melihat kejadian kisah itu, langsung mereka bertakbir. Jibril bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dijawab oleh Ibrahim, La ilaha illallah wallahu akbar. Lalu dijawab oleh Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Sehingga kata-kata itu disambung dan pada akhirnya kata-kata takbir itu digunakan oleh seluruh umat manusia ketika melaksanakan hari raya, baik hari raya Idul Adha maupun hari raya Idul Fitri. Sekian dari kisah Ismail yang akan disembelih oleh Ibrahim. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai ibrah kehidupan, karena jujur kadang kita lebih cinta Ismail kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Ismail itu bukan saja berupa manusia, tapi Ismail itu kadang berupa apa yang kita cintai, baik itu anak kita, harta kita, binatang piaraan kita, maupun harta-harta yang kita lebih cintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam.